warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat belajar hari ini? Pada video pembelajaran daring ini, Ibu akan menyampaikan materi kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, menjawab pertanyaan berdasarkan teks dongeng. Kedua, menyelesaikan soal-soal pertukaran pada penjumlahan. Anak-anak semua, persiapkan buku kalian. Kita akan belajar subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis tumbuhan. Semua itu merupakan ciptaan siapa, anak-anak? Ya, pintar sekali. Ciptaan Tuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia? Hari ini kita akan mempelajarinya. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sumber makanan. Sumber makanan misalnya ada sayuran, ada beras yang berasal dari padi, dan buah. Sumber makanan apa lagi yang lainnya ya? Yuk kita pelajari. Bagian tumbuhan sebagai sumber makanan. Lihat nih anak-anak, di sini ada apel, ada jeruk, ada sayur brokoli, kemudian ada wortel. Masih banyak lagi loh anak-anak, tanaman yang menjadi sumber makanan bagi kita. Kamu bisa lihat pada gambar, ada beberapa jenis buah. Kita membutuhkan buah ini untuk pertumbuhan kita agar tubuh kita tetap sehat. Begitu banyak sekali ya anak-anak manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita. Coba perhatikan anak-anak, tanaman apakah ini? Ini adalah tanaman padi, makanan pokok kita. Ini adalah sayuran brokoli, baik untuk pertumbuhan kita. Apalagi kamu yang masih anak-anak. Nah anak-anak, dari tumbuhan tersebut kita akan belajar dongeng mengenai tumbuhan. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi mengandung moral. Perhatikan yang Bu Ria garis bawahi, tidak benar-benar terjadi. Jadi dongeng adalah cerita hasil buatan manusia yang dituliskan ke dalam sebuah cerita. Tetapi dalam isi cerita dongeng mengandung moral. Ada pesan penulis yang ingin disampaikan kepada si pembaca. Nah anak-anak, ada dongeng yang berisi tentang manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar dongeng halaman 3 dan 4 dengan judul Persahabatan Pohon Jambu Biji dan Tanaman Tomat. Apakah kalian sudah pernah membaca dongeng ini sebelumnya? Kalau belum, kita baca bersama-sama ya. Dengarkan Bu Ria akan membacanya dan perhatikan buku kalian. Persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat. Di sebuah negeri tumbuhan, ada tanaman tomat dan pohon jambu biji yang berteman sejak kecil. Mereka bermain bersama setiap hari.
Suka dan duka mereka lalui bersama-sama. Ketika sudah besar dan dapat menghasilkan buah, persahabatan tanaman tomat dan pohon jambu biji berubah karena tanaman tomat lebih cepat berbuah daripada pohon jambu biji. Pohon jambu biji merasa tidak percaya diri, apalagi tanaman tomat senang memamerkan hasil buahnya kepada pohon jambu biji. Pohon jambu biji merasa sedih dan tidak mau bermain lagi. Bulan pun berganti. Buah dari tanaman tomat semakin banyak, siap dipetik. Tanaman tomat merasa senang karena dirinya bermanfaat bagi manusia. Sementara pohon jambu biji hanya termenung dan berharap ia dapat segera berbuah. Tiba-tiba datang tanaman pisang menghampirinya. Tanaman pisang memberi kabar bahwa tanaman tomat telah mati. Berita itu sungguh mengejutkan bagi pohon jambu biji. Ia lalu bertanya, mengapa tanaman tomat mati? Pohon pisang pun menjelaskan bahwa usia tanaman tomat hanya sampai ia berbuah. Setelah dipanen, tanaman tomat akan mati. Mendengar penjelasan itu, pohon jambu biji pun bertanya lagi. Alasan ia belum juga berbuah. Menurut tanaman pisang, pohon jambu biji akan berbuah dan dapat dipanen pada tahun kedua dan ketiga, dan masih dapat bertahan hidup walaupun sudah dipetik manusia. Mendengar penjelasan pohon pisang, pohon jambu biji semakin mengerti. Ia semakin bersyukur atas semua yang ia miliki. Kini, ia tidak pernah iri hati lagi atas kelebihan yang dimiliki orang lain. Nah, anak-anak, menyenangkan bukan ceritanya tadi? Kita bisa belajar dari tanaman tomat dan pohon jambu biji. Nah, anak-anak, pesan apa yang telah kamu petik? Atau pesan apa yang telah kamu terima dalam cerita dongeng ini? Pesan moral dongeng yang barusan kita baca adalah bersyukur atas apa yang telah kita miliki dan tidak iri atas kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, anak-anak, jika ada teman kamu yang mempunyai kelebihan, kamu tidak boleh iri. Kamu harus bersyukur atas apa yang telah kamu miliki. Nah, ini adalah pesan moral anak-anak. Kamu dapat mengetahui isi dongeng dengan menjawab pertanyaan. Nah, dari dongeng yang telah kamu baca, ada 5 pertanyaan. Terdapat pada bukumu halaman 4. Yang pertama, siapakah yang bersahabat baik? Apa yang menyebabkan persahabatan mereka berubah? Mengapa pohon jambu biji bersedih? Kapan pohon jambu biji dapat berbuah? Bagaimana akhir dari dongeng tersebut? Semua jawabannya ada di bacaan tadi ya. Kamu jawab pertanyaan ini di buku tulis dengan tulisan yang rapi. Bisa ya anak-anak? Bisa, Bu. Ibu Ria akan mengajak kamu untuk ayo berhitung. Kali ini kita akan belajar mengenai sifat pertukaran pada penjumlahan. Apa ya itu sifat pertukaran pada penjumlahan? Yuk kita bahas sama-sama. Perhatikan gambar berikut. Terdapat 2 apel di dalam 2 keranjang. Keranjang yang berwarna biru dan keranjang yang berwarna hijau. Keranjang yang berwarna biru berisi 9 apel dan keranjang yang berwarna hijau berisi 6 apel. Nah, bagaimana cara mengetahui jumlah keseluruhan buah apel? Sangat gampang anak-anak. Kita tinggal menjumlahkannya. Sehingga penjumlahannya adalah 9 ditambah 6 sama dengan 15. Bagaimana jika banyak tiap apel kita tukar?
Jadi begini anak-anak, di keranjang biru terdapat 6 apel. Di keranjang hijau terdapat 9 apel. Bagaimana untuk mengetahui isi keseluruhannya? Caranya sama, kita tinggal menjumlahkan. 6 ditambah 9 sama dengan 15. Apa yang mau kita dapat dari pelajaran ini? 9 ditambah 6 sama dengan 15. 6 ditambah 9 sama dengan 15. Tidak merubah jawaban. Jadi 9 tambah 6 sama dengan 6 ditambah 9. Maka berlaku sifat pertukaran. Ini artinya sifat pertukaran. Walaupun kamu tukar angkanya, hasilnya tetap sama apabila dijumlahkan. Sampai di sini paham anak-anak? Sekarang kalian kerjakan tematik halaman 6 dan 7. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.